Selamat malam Bapak dan Ibu. Jumpa lagi dengan saya Alvaro Sid Abdullah di sesi kedua mata kuliah umum bahasa Indonesia. Di sini saya akan sedikit membahas tentang materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kita ketahui dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, tidak akan lepas dari secuil sejarah. Bahkan saya pribadi dari lahir sudah memiliki sejarah. Apapun itu, lampu ada sejarahnya, komputer ada sejarahnya, begitu pula bahasa Indonesia. Lalu bagaimana sejarah bahasa Indonesia? Bagaimana perkembangannya? Sejarah bahasa Indonesia pertama kali dikenalkan pada 28 Oktober 1928. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tidak asing dengan peristiwa tersebut, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Pemuda itu ditulis, Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin atas usulan M. Tabrani. Nah, pada poin ketiga di sini yang menyatakan pada Sumpah Pemuda itu menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu kita juga perlu tahu bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa apa? Ditransformasikan dari bahasa apa? Bahasa Melayu. Kenapa mengambil bahasa Melayu? Bahasa Melayu itu ada sejak lama. Ada sebutan bahasa Melayu kuno. Kenapa menjadi pilihan? Mudah dipelajari. Di bahasa Melayu itu tidak ada tingkatan seperti bahasa Jawa, tidak ada tingkatan seperti bahasa Sunda ataupun bahasa Madura. Mungkin kita akan rumit kalau kita belajar tentang bahasa Jawa. Di situ ada tingkatan seperti ngoko, kromo, madya, kromo inggil dan lain sebagainya. Tetapi untuk bahasa Indonesia tidak serumit itu bila menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, alasan yang lain, ada alasan bahwa bahasa Melayu sudah digunakan di sastra lama. Sejak angkatan Balai Pustaka waktu itu ada cerita berjudul Siti Nurbaya. Bahkan jauh sebelum itu bahasa Melayu pun sudah digunakan dalam kitab-kitab sastra pada masanya. Alasan lain ada juga di sini sudah digunakan dalam bahasa korespondensi. Jauh sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Melayu itu sudah digunakan dalam sistem surat menyurat di Nusantara. Nah, tentu pakar bahasa memilih bahasa Melayu bukan hanya karena terkenal, tapi ada beberapa alasan yang lain. Nah, bagaimana perkembangannya? Sebelum Melayu ada sejarah dengan Belanda kita di sini, pasti ada dampaknya. Seperti apa? Di sini yang berdampak pada ejaan. Pertama, ada ejaan Van Ophuijsen di sini pada 1901. Nah, ejaan ini masih menggunakan OE untuk mewakili bunyi U. Contoh, untuk dulu penulisannya OE NTOEK. Sama juga dengan C. Kalau dulu mau nulis cap tidak menggunakan CAP tapi menggunakan TJAP. Selanjutnya di eranya Suwandi, di sini ada perbaikan-perbaikan. Contoh, reduplikasi ditulis menggunakan angka 2. Dulu kalau kita menulis jalan-jalan, jalan, strip, jalan di masa sekarang. Tetapi di masa dulu menggunakan jalan 2. Lambang OE juga sudah tidak digunakan di huruf U. Contoh Suwandi. Tidak ada tulisan lagi Soe Wandi. Nah, di sini ada lagi pembaharuan lagi di sini, ejaan pembaharuan namanya. Pada Kongres Bahasa kedua ya,
28 Oktober sampai 2 November 1954 di Medan. Kongres tersebut memutuskan agar dibentuk lembaga yang mengatur pengaturan ejaan bahasa Indonesia yang lebih praktis. Kenapa dikatakan lebih praktis? Kita tahu dalam mengeja Soekarno pun ya, itu pakai Soe. Tidak praktis ejaan yang lama. Akhirnya muncul lagi di sini ada ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Nah, EYD di sini diresmikan pada 16 Agustus 1972 oleh Soeharto selaku Presiden RI waktu itu. Nah, tidak ada lagi penggunaan lambang TJ, DJ, J, NJ atau mewakili bunyi C, J, Y, dan NY. Ada huruf baru X, Y, Z, Q. Penulisan kata ulang juga pada ejaan sebelumnya menggunakan angka 2 itu sudah dihapus. Nah, yang sekarang sudah ada ejaan yang baru namanya PUEBI. Tentu ada beberapa perbaikan yang tidak terlalu banyak sebanyak dari ejaan Van Ophuijsen ke EYD, tapi PUEBI lebih menyempurnakan lagi yang diresmikan pada 26 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana contohnya di ejaan sejarah bahasa Indonesia? Contoh di sini ada ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, dan ada ejaan yang disempurnakan yang kita pakai sekarang. Kalian bisa perhatikan di sini kata khusus ya. Jadi kalau kalian lihat ada khusus, cara penulisannya berbeda dengan EYD. Itu masih menggunakan ulama, jadi pakai OE. Yakni kalau kita baca dengan ejaan lama tetap yakni, tetapi dalam penulisannya menggunakan JA petik ya NI. Nah, ini yang berbeda dengan ejaan yang sekarang. Bahasa Indonesia hadir untuk menyempurnakan, untuk memudahkan dalam penulisan. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat malam. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan dari saya. Selamat belajar.